sampaikan. Walaupun misalnya ada seudon masyarakat tentang bagaimana sikap penyelenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kita Bawaslu Kabupaten Sulawesi Selatan, Ngopi Luda, ngobrol tentang pemilu dan pilkada. Di edisi ketiga kali ini kita kedatangan sahabat ngopi, yaitu Ketua KPU Kabupaten Sulawesi Selatan Divisi Teknis dan Perencanaan, Bapak Dedi Fitriadi SH. Teknis dan penyelenggara. Terima kasih Pak Dedi telah bersedia hadir bersama kami. Sehat Pak Dedi? Alhamdulillah. Siapkan kopi kawan-kawan sekalian dan seruput dengan tenang. Dengarkan tema-tema inspiratif kami. Baik Pak Dedi, sebelum kita mulai, seberapa lama Pak Dedi berdinamika dengan pemilu, dan apa sih yang melandasi Pak Dedi tertarik dengan pemilu? Silakan Pak Dedi. Oke, terima kasih Pak Eka. Mungkin kalau untuk berapa lama, sudah lama juga kita terlibat dengan pemilu. Kalau sebagai pemilih, saya sejak tahun 97 itu pertama kali saya menggunakan hak pilih pada masa Orde Baru, dan kemudian terjun sebagai bagian dari penyelenggaraan, yaitu sebagai pemantau pemilu. Waktu itu di Amprel pada tahun 99 untuk pemilu pertama pasca reformasi. Ya, waktu itu saya ikut sebagai pemantau dia dari Amprel untuk terjun ke lapangan. Nah, kemudian dari 99 itu sampai ke 2006 itu saya masih menyelenggarakan dalam skala kecil. Saya menjadi, kalau di Sumatera Barat ini kan P2WM. Nah, waktu itu saya jadi panitia pemilihan kepala desa. Nah, waktu itu saya diminta jadi ketua. Waktu itu saya pertama kali mengaplikasikan bagaimana cara menyelenggarakan sebuah kontestasi election ini. Jadi demokrasi di skala terkecil. Nah, dari 2008 sampai 2010 itu saya menjadi, di 2010 saya menjadi KPPS di nagari tempat saya tinggal di Pumelaku, itu di TPS yang di Pangean. Di situ terdapat 2 TPS. Nah, itu pertama sekali saya terjun di dunia pemilihan umum untuk pilkada, untuk pemilihan kepala daerah. Waktu itu masih pemilu kada kalau nggak salah waktu itu, zaman 2010. Nah, dari 2010 sampai 2016 saya memang vakum di dunia penyelenggaraan. Karena saya bekerja di lembaga keuangan. Waktu itu saya vakum, dan di 2018 ada hal yang pertama membuat saya tertarik. Waktu itu di 2014. Nah, setiap permasalahan pemilu ini kan yang disibukkan ini kan masalah data pemilih terus ya, yang sering dipermasalahkan. Nah, waktu itu saya kaget, nama saya terdaftar di 2 lokasi. Nah, saya tahu waktu itu saya sudah KTP elektronik, data saya masih bisa terdaftar di 2 lokasi. Nah, waktu itu saya sempat seuzon dengan penyelenggara tapi di situ saya mulai tertarik mencoba menggali tentang kepemiluan, dan sering membaca melihat di televisi berita-berita tentang kepemiluan, baik kepala daerah maupun dalam pemilihan umum. Dan di 2018 baru saya masuk ke KPU. Alhamdulillah saya di salah satu dari 5 anggota KPU Kabupaten Sulawesi Selatan, dan pertama kali saya di divisi hukum. Berarti secara keilmuan sudah cukup lah. Ada sebagai pemantau dan ada sebagai penyelenggara. Nah, kalau menurut Pak Dedi ini sebagai evaluasi kita di pemilihan kemarin, kira-kira kita sukses nggak mengadakan pemilihan di pemilu serentak di 2024 kemarin? Ya, kalau untuk dikatakan sukses sudah pasti sukses, Pak. Dengan 2 pemilihan 2 jenis pemilu yang berbeda dalam tahun yang sama. Kemudian yang putaran pertama nggak main-main dengan 5 lembar surat suara, dan kita sukses dengan saya merasa baik KPU maupun Bawaslu cukup sukses dalam melaksanakan menyelenggarakan pemilu tersebut. Indikasi kesuksesan itu menurut Pak Dedi seperti apa di dalam pemilu?
Ya, buktinya gejolak-gejolak itu kan bisa diantisipasi. Kemudian hal-hal yang misunderstanding baik dari kontestan maupun dari konstituen itu kan bisa dijelaskan dan bisa diaplikasikan oleh KPU dan Bawaslu menjelaskan. Walaupun misalnya ada seuzon masyarakat tentang bagaimana sikap penyelenggara, kan bisa kita jelaskan dengan tindakan. Dan hal itu bisa dibuktikan dengan bahwa tidak adanya pemilihan ulang secara serentak, tidak ada lagi. Mungkin adanya di satu tempat ya, kondisional. Itu kondisional, itu kan biasa, nanti bukan berarti dikatakan gagal, itu kan biasa dalam pemilihan, karena ruang undang-undang memberikan ruang itu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Berarti kalau kita kasih skala ya pemirsa ya, kira-kira skala kesuksesan kita dari rentang 1 sampai 10 berapa kira-kira Pak? Mungkin 7,5 ya. 7,5 ya? 7,5 ya. Iya, artinya di atas rata-rata lah ya. Rata-rata 7,5, karena tidak semua negara bisa kayak Indonesia, itu yang membanggakan kita kan seperti itu. Kemudian apa kira-kira hambatan KPU secara teknis waktu menyelenggarakan pemilihan kemarin? Waktu pemilihan kemarin, Ya. Yang secara teknis kalau hambatan mungkin ada beberapa hal yang terkait dengan lembaga lain. Nah, itu mungkin menjadi hambatan, misalnya terkait dengan dokumen yang harus diterbitkan oleh lembaga lain, kemudian lembaga lain pun harus melaksanakan aturan atau juknis yang mengikat pada lembaga tersebut. Nah, itu pun mungkin pada masa pencalonan, misalnya SK pensiunan calon misalnya, kan itu juga cukup terhambat juga. Iya benar, kita pernah dirapotkan dengan sidang-sidang itu. Nah, ini kan menjadi permasalahan juga bagi KPU. Tapi alhamdulillah hal itu bisa kita selesaikan, dan saya rasa dari mulai Undang-Undang Nomor 7 2017 sampai ke KPU-nya sudah menyediakan instrumen bagi setiap orang yang memiliki keberatan terhadap proses-proses tersebut untuk diselesaikan secara hukum. Jadi itu baik kan. Iya. Kemudian kira-kira apa yang menjadi catatan bagi kita evaluasi untuk ke depannya? Barangkali secara teknis atau secara hukum, apa kira-kira bisa menjadi evaluasi kita untuk pemilihan selanjutnya? Oke. Pertama saya ingin menyampaikan catatan yang mesti dipertahankan. Kalau bagi saya, menurut saya, yaitu dalam hal kita mendata pemilih. Yang mana pemilu-pemilu sebelumnya mendata pemilih itu masih bisa dimungkinkan pemilih itu didata secara de facto maupun didata secara de jure. Nah, pada pemilu kali ini kan data pemilih sudah didata secara de jure, yang mana pemilih ditempatkan sesuai dengan KTP yang bersangkutan. Nah, tentu hal ini akan memperkecil potensi pemilih ganda yang akan muncul pada data pemilih. Nah, yang permasalahan untuk ke depan catatannya, bagaimana kita merangsang masyarakat bahwa untuk melakukan pencatatan kependudukan secara aktif, misalnya pencatatan kematian, kemudian pindah dengan memindahkan KTP bagi penduduk mukim yang menetap di suatu tempat. Misalnya orang yang saudara kita yang dari Pariaman misalnya menetap di Solo Selatan, kemudian sudah 2 tahun di sini, ya kalau bisa dengan ber-KTP sini, karena sangat kecil kemungkinan dia kembali ke Pariaman untuk menggunakan hak pilihnya. Kan sayang juga kalau di sini dia sudah di sini memiliki kepentingan secara politik dan sosial di sini, tapi tidak menggunakan hak pilih di sini. Dan kita juga mendapati ini ya tadi ya, minimnya partisipasi publik ini barangkali bisa jadi kita jadikan diskusi khusus barangkali dengan pihak terkait. Kita telah melakukan berbagai upaya barangkali, misalkan dengan pembukaan posko pengaduan segala macam. Ternyata memang partisipasi publik ini minim untuk pemilihan kita. Kemudian kira-kira aspek tentang etika barangkali bisa kita jadikan catatan nggak Pak Didi? Karena menurut catatan kami di Bawaslu dari 2015 itu kita sebagai penyelenggara berkaitannya dengan etika. Dari pemilu ke pemilu selalu ada persoalan etik di antara kita penyelenggara. Yes. Bagaimana pendapat Pak Didi tentang etik dan etika? Terkait dengan etika penyelenggara. Iya. Iya. Ya, pertama kalau saya melihat bahwa kalau dikatakan lumrah
kalau dulu pimpinan KPU pernah mengatakan juga bahwa pada dasarnya penyelenggara itu salah itu biasa, tapi nggak boleh bohong gitu ya. Salah itu biasa, tapi bohong nggak boleh. Nah intinya apa? Kalau memang kesalahan itu terjadi dan bukan karena faktor kesengajaan, pasti dalam sidang etika pasti bisa dibuktikan itu bukan faktor kesengajaan. Dan saya rasa Dewan Etik pun nggak bakal sia-sia dengan memecat orang yang tidak sengaja membuat salah. Tentu Dewan Etik memecat seseorang pasti karena kesalahan yang memang sudah fatal. Nah, bagaimana bisa muncul permasalahan etik? Saya lihat bukan saja masalah kesengajaan, tetapi ada juga faktor ketidaktahuan terhadap apa yang menjadi regulasi atau nilai etik yang dalam sebuah profesi. Mungkin itu jadi problem juga. Misalnya gini, kalau dulu tidak dijelaskan secara implisit tentang makna dari etik itu, misalnya tidak boleh melakukan hubungan internal antar hubungan khusus sesama penyelenggara misalnya. Itu dulu kan ada ya. Kemudian juga ada yang etik yang mengatakan tidak boleh melakukan pernikahan siri untuk penyelenggara, sesama penyelenggara. Nah, sekarang kan sudah dijelaskan secara jelas apa saja hal itu. Nah, kemudian ada juga menjaga ketertiban umum misalnya, atau menjaga marwah lembaga. Nah, terkadang kawan hanya terpaku pada marwah itu pada pekerjaan. Tetapi kalau saya sering menyampaikan juga kepada teman-teman PPK, nilai di dalam sosial kita kepada di masyarakat juga bagian dari kita mempertahankan etik. Misalnya gini, saya hidup di satu komunitas yang mana saya memakai misalnya celana 3/4 paha itu tidak wajar di situ. Misalnya, saya anggota KPU, kemudian saya keluar ke situ memakai satu baju singlet, kemudian celana dengan 3/4 paha. Apakah itu bukan merupakan upaya untuk menjatuhkan nama lembaga? Untuk menjatuhkan nama lembaga. Nah, kalau saya memanai seperti itu, jadi ada upaya kita menengahi lembaga ini ke tengah-tengah masyarakat untuk menjaga nama baiknya. Karena profesi itu profesional kan dari kata menggaungkan ya, profesi. Nah, itu baru kita dikatakan profesional dalam menyelenggarakan fungsi dan lembaga tersebut. Oke. Ada satu lagi nih Pak Didi, ada yang mungkin publik secara khusus menyorot kita tentang partisipasi publik. Iya. Partisipasi pemilih ya. Kita tahu di pemilihan kemarin kita 66% turun ya dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Kira-kira apa catatan dari KPU terhadap atensi publik ini? Ya. Mungkin kalau menilai secara kajian mungkin Pak, kalau belum tepat karena butuh waktu ya. Iya. Ada yang mengatakan faktor kejenuhan, bisa jadi ada faktor kejenuhan. Ada yang mengatakan karena jumlah TPS di masa pilkada ini tidak sama dengan di masa pileg, bisa jadi juga gitu. Kemudian saya lebih fokus pada fungsi dari kedua lembaga yang baik Bawaslu dan KPU. Bagaimana kita menggaungkan pentingnya sebuah proses berdemokrasi yang diimplementasikan melalui pemilihan umum itu. Nah, masyarakat kan masih merasakan ingin efek langsung. Nah, kalau kita tahu kebijakan politik sebuah proses politik kan bukan efek langsung, bukan seperti kita misalnya kita sampaikan ke anak kecil jangan mandi di waktu hujan nanti pilek. Kan biasanya otomatis ya, di saat nekat mandi langsung pilek, langsung kena flu ya. Nah, kalau politik kan nggak bisa seperti itu. Arti di saat dia menggunakan hak pilih dia langsung dapat efek dari kebijakan. Nah, untuk memberi tahu masyarakat pentingnya politik dan proses yang terjadi per hari ini adalah akibat dari sebuah kebijakan politik yang kita lakukan pada tahun sebelumnya. Ini yang perlu kita beritahu kepada masyarakat. Nah, porsinya memang agak berat Pak Ikal. Kalau KPU Bawaslu terlalu masuk, ini bisa partisan juga terhadap pemimpin-pemimpin sebelumnya. Nah, ini agak perlu jalan juga. Ada anggapan dari sebagian kalangan gitu ya Pak? Ya, itu yang kita takutkan terlalu aktif, kita nanti bilang ini pendukung presiden A, pendukung presiden B. Nah, ini susahnya juga seperti itu. Ya, padahal secara kebijakan kita sudah masuk ke kantong-kantong yang kita anggap memang perlu untuk diedukasi. Ya, perlu diedukasikan supaya mereka tahu, menilai, merasakan perbedaan dan akibat dari sebuah proses politik. Nah, atau mungkin yang bisa tepat untuk masuk ke situ justru karena partai politik dalam undang-undang partai politik juga dikatakan bahwa
memiliki kewajiban memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, bisa juga dimaksimalkan di situ. Ya, artinya turunnya partisipasi politik kita ini tidak semata-mata karena penyelenggara, begitu. Tidak semata-mata juga, tapi ada upaya kita bersama untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa penting menggunakan hak suara tersebut. Ya, karena anggapan selama ini mungkin Pak Eka pernah dengar, ya Kasiasi jadi presiden, anggo kan mereka loh. Nah, ini apa stigma ini yang harus kita mentahkan gitu, dan harus dibuktikan kepada masyarakat gitu. Kira-kira ada catatan lain nggak Pak Didi terkait dengan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Selatan? Ya, yang catatan yang paling saya catat ya, yang paling Pak Eka, pada saat hari H untuk pileg maupun pilkada, alhamdulillah saya melihat kesadaran baik dari pihak kontestan melalui tim sukses, konstituen itu sendiri, penyelenggara kita sendiri baik dari PTPS maupun KPPS, PPK, PPS, dan Panwascam maupun dari PKD-nya, bahwa pentingnya dokumen kependudukan untuk membuktikan pemilih pada saat hari H. Itu catatan khusus saya. Mereka sudah mulai awal tentang hal itu, bahwa kita bisa kita melaksanakan tugas administratif. Walaupun saya kenal dengan Pak Haikal, bisa nama Pak Haikal tercatat, saya tidak boleh memastikan bahwa itu memang Pak Haikal sebelum saya membandingkan data-data Pak Haikal dengan dokumen kependudukan yang Pak Haikal miliki. Dan hal itu sudah disadari oleh penyelenggara kita selama ini. Itu Pak Haikal. Ya. Artinya sudah ada perhatian bersama terhadap ini adalah pintu permasalahan terbesar, dan ternyata kita sudah mulai memberikan perhatian bersama terhadap itu. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nila, bahwa upaya kita itu salah satu bagian upaya meminimalisir pemilih siluman yang masuk. Jadi orang yang datang itu memang orang yang sesuai dengan dokumen dan catatan kependudukan secara hukum yang dimilikinya. Dan alhamdulillah di Solok Selatan, beberapa tempat yang saya lakukan kemudian saya juga berdiskusi dengan teman-teman PTPS dan PKD, tidak hanya dengan KPPS tapi dengan PTP dan PKD, saya sempat komunikasi dan karena memang pemilih yang datang itu pemilih yang membawa KTP dan membawa dokumen yang dibenarkan apabila tidak memiliki KTP, misalnya seperti jatah atau apa dengan SE terakhir terkait dengan pemilih-pemilih yang memang belum memiliki KTP. Kemudian ada lagi tidak Pak Didi yang akan kita sampaikan? Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu bahwa dalam 2 event besar nasional kita, dari mulai pileg dan pilkada, banyak hal yang mungkin walaupun itu terdapat dinamika diskusi atau dinamika dalam menemukan sebuah putusan, tapi alhamdulillah KPU Sulawesi Selatan dan Bawaslu bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita pada intinya dalam proses mungkin ada perseteruan, kesalahpahaman, tetapi dalam tujuan akhir pada intinya KPU Sulawesi Selatan dan Bawaslu Sulawesi Selatan sukses melaksanakan pemilu dan pemilihan 2024. Itu mungkin Pak Haikal yang perlu saya sampaikan. Baik, kawan-kawan sekalian, sahabat ngopi, kita cukupkan podcast kita kali ini. Kalau seandainya ada, sebelum terlupa nih Pak Didi, pertanyaan yang banyak menggantung di masyarakat. Ya. Apa sih kerja KPU hari ini? Apakah kerja penyelenggara hari ini di saat tahapan sudah habis? Kira-kira bisa tidak Pak Didi memberi pencerahan apa sih yang kita kerjakan hari ini? Sebenarnya pekerjaan KPU yang jelas ya Pak, sesuai dengan PKPU 1 2025 kita melaksanakan pemoteran data pemilih, data pemilih berkelanjutan. Nah, ini kan tentu bermanfaat untuk pemilu ke depan karena data-data pemilih baru, data yang TMS karena status atau TMS karena meninggal dunia kan sudah dilakukan pemoteran lebih awal. Nah, ini berguna untuk pemilu di tahun 2029 nanti. Nah, kemudian apalagi? Nah, kita juga masih melaksanakan misalnya keperluan-keperluan lain dari peserta pemilu kemarin, misalnya pemutahiran data partai politik, itu kan masih berlangsung di KPU melalui SIPOL. Kemudian verifikasi kepengurusan yang dibutuhkan atau PAW, misalkan apabila memang terjadi pergantian antar waktu karena mengundurkan diri atau karena tidak cakap lagi untuk melaksanakan tugas, itu kan mesti ke KPU untuk memverifikasi data-datanya. Nah, DPRD kan harus
ke KPU memverifikasi tentang pemilihan kemarin, siapa di bawahnya. Masih ada pekerjaan yang kita laksanakan. Artinya kami di bawah itu merasa kami lebih sibuk di masa tahapan ini dibandingkan dengan tahapan. Ya. Nah, barangkali mungkin pencerahan untuk masyarakat, barangkali kita tetap bekerja sebagaimana mungkin yang telah diamanahkan dalam undang-undang KPU. Ya. Nah, baik. Terima kasih sahabat sekalian. Kalau seandainya ada komen dan segala macam tentang pemilihan di Kabupaten Solok Selatan, silakan kirim komennya di channel-channel media kita. Kita akhiri. Terima kasih Pak Dedi atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.